Balik lagi ya, pembahasan terhadap hero yang dimiliki sama Rebellion Sinai. Ini 3 hero mereka tabrak early bakal kasih punishment berat banget buat temen-temen dari Orcicle DW. Itu ya, ada Lunox. Lunox memang hero yang bagus banget untuk nge-counter pergerakan hero-hero tebel. Tapi apakah bakal worth it dengan adanya seorang Natalia yang bakal nyamperin setiap saat? Entah lagi dengan adanya seorang Lilia, dengan adanya Gloom dan juga Shockwave ya lihat. Bahkan dari seorang Natalia gak akan ragu untuk masuk ke dalam purple buff yang dimiliki Orcicle. Lunox-nya pun tuh udah tinggal 1 bar HP dan ini membuktikan bahwa memang mungkin dari pemikirannya teman-teman dari Orcicle DW ini lebih ke arah oke, bagaimana cara kita mengcounter 2 tank sekaligus dari Rebellion, makanya lebih memilih ke arah Lunox. Tapi sementara di lain sisi Esmeralda pun sudah sangat sekarat dan harus pulang terlebih dahulu. Sementara baik lagi tadi seperti Joji bilang bahwa Ziria Sigen yang menggunakan glue ini bisa banget dengan mudah sekali melakukan poking damage dengan range yang lumayan besar. Akhirnya kita pindah ke bottom lane di mana seperti tadi Joji bilang Edith berada di gold lane dan isinya masih kurang enak banget untuk teman-teman dari Orcicle karena tiba-tiba Natalia pun sudah datang mengikuti fight yang ada di daerah bottom lane, tapi masih belum ada yang tumbang sama sekali sih. Iya, kalau kita lihat juga dari seorang Edith kan memang tipikalnya emangnya agak tinggi, tapi kalau misalnya ngomongin masalah damage kan memang kalau misalnya ada menerima damage seperti yang Choji sempat bilang, itu reflection damage-nya bakal besar banget karena teman-teman dari Orcicle DW. Tapi hati-hati juga karena ini ada hero yang harus gerak kuadran dari early. Sedangkan kalau kita lihat kali ini dari seorang Flame bakal coba untuk disamperin terlebih dahulu, bakal coba untuk di-engage tapi tidak ada pergerakan yang berbeda signifikan karena memang mereka lagi mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu karena punya ada yang siap untuk fight early juga. Iya, dan Edith pun sepertinya lagi kesusahan juga karena memang oke lah damage yang masuk lumayan banyak, tapi ingat belum ada power spike-nya itu dari ultimate-nya karena masih level 2 juga, masih mid level juga. Sementara dari mid lane kita bisa melihat bahwa dari Stain pun lagi dicicil-cicil perlahan demi perlahan, backshoot pun dinyalakan tapi masih bisa lari ke daerah belakang dengan adanya flicker dan langsung dibalas saja dengan Yisun Shin. Yisun Shin pun memberikan damage yang lumayan besar. Akhirnya first blood pun dikeluarkan oleh teman-teman Rebellion Sinai menghilangkan jungler dari Orcicle DW. Iya, satu movement yang bagus banget dan emang Traceless yang digunakan sama Sorin ini benar-benar satu apa ya, pergerakan yang cepet banget untuk melakukan totalnya juga sih. Shocker kali ini bakal mendapatkan informasi kalau mereka akan mendapatkan turtle tanpa adanya balasan dari Orcicle DW. Oke, tapi gimana nih ya Rashi? Dari early kayak gini lebih oke mana nih ya Rashi? Kayaknya sejauh ini Rebellion masih lebih oke sih. Tambah lagi karena mereka tuh menurut gue ini pick mereka ya ada itu di bawah, ada dibantu oleh Natalia tuh sebenarnya agak aneh. Tapi di sini kita lagi ngomongin gitu tahu-tahu ya ada inisiasi ke arah Minotaur dan Minotaur pun dihilangkan di tangan seorang Lunox. Di lain sisi WJ pun masih mencari positioning, masih bersembunyi dalam bush. Masih belum tahu mencoba untuk mengambil daerah mana karena ya 2 lawan 1 damage-nya tapi lumayan besar sekali jatuh kepada tangan Minotaur. Dan Clean pun sepertinya harus lebih berhati-hati lagi karena di arah early game Clean masih dibilang sangat-sangatlah squishy. Kalau ngomongin hero memang pasti bakal squishy banget ya, apalagi seorang Marsen nggak akan bisa bermain sama juga. Tapi pergerakan dari seorang Hayabusa yang akan aku tunggu kali ini dari sisinya Orcicle DW. Kalau misalnya bisa memberikan punishment karena teman-teman dari Rebellion Sinai bakal jadi satu hal yang bagus. Karena kalau kita ngomongin goalnya nggak terlalu jauh satu dengan yang lain, masih coba untuk farming satu dengan yang lain. Tapi ada sedikit pergerakan ke arah bottom sepertinya mencoba untuk mengunci ke arah seorang Clan sendiri, dipukul jadi 3 orang kali ini di arah bawah. Dan kali ini dari sisi belakang Natalia juga sudah siap masih dengan smoke bomb-nya. Coba untuk mengunci ke arah sana, masih melakukan pergerakan dan bisa untuk mundur ketika muncul Khaled dan gak bisa dicicil sama sekali oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Backup yang sangat cepat sekali datang dari Orcicle DW. Cuman dari sisi ini Natalia-nya bandel sekali. Masih mencoba untuk memberikan damage terus-terusan. Dia tidak terlalu menghiraukan minion ataupun backup dari teman-temannya selama ada yang bisa di-gank langsung di-gank saja oleh seorang Natalia. Begitupun juga dari seorang Hayabusa yang dari tadi memang selalu mempop up-kan Quad Shadow-nya, mencari positioning dan juga mencari chance apakah Shadow Kill bisa dikeluarkan atau tidak. Dari sisi Glue pun berpindah ke arah mid lane, coba untuk mau poking sedikit tapi masih belum terjadi teamfight karena dari Lunox juga masih bermain dengan sangat-sangat aman. Ya, ini kalau dibawa ke late game ya sebenarnya Rebellion Sinai itu ada keunggulan karena kita udah ngomong nih mereka punya komposisi teamfight yang bagus banget, mereka punya frontline yang kuat dan mereka punya sumber DPS yang tinggi, ada kurang lebih 3 ya sumber DPS dan juga kalau ada member yang agak merepotkan bisa difokus oleh Natalia. Tapi di bottom di sini kita lihat ada 1v1 play dan Edith pun mendapatkan 1 kill lagi dan mengamankan Antiquiras dengan kill tersebut. Iya, dan Turtle pun sekarang menjadi objektif dari kedua tim. Coba untuk dibawa saja WJ pun dari sisi hilang Tarkuro Jago pun dihilangkan oleh seorang Yisun Shin dan begitu pun juga dari teman-teman Rebellion Sinai yang masih melakukan teamfight begitu saja. Dawn pun masih dikejar oleh ketiga player dari Rebellion Sinai dan
ternyata masih bisa kabur. Memang berat banget sih buat Rebellion kalau mereka mau main 5 lawan 5 begitu ya. Mereka harus mencari cara buat mereka bisa menggunakan mobilitas dan output potential dari seorang Hayabusa. Tapi sekarang dia agresif dari Rebellion Sinai lagi. Iya, tapi kalau kita lihat kali ini dari seorang satu shooting seorang Hayabusa akhirnya berhasil bisa men-shutdown seorang Glue. Dan teman-teman dari sisinya Rebellion Sinai memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Orb Circle. Ini adalah momen yang tepat untuk mereka untuk bergerak ke arah Turtle dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Setelah tadi, ada war yang tidak begitu mengenakan untuk mereka. Tim Northern Shotgun memberikan informasi. Teman dan sisi pemain juga kali seorang Yi Sansin tidak ingin terlalu berfokus untuk mendapatkan pemain-pemain dari Orb Circle. Tapi dari tim Northern ini juga kira-kira ini bakal bisa untuk mempertahankan dirinya atau versi 3. Apa yang bakal terjadi? Yedo kill bahkan. Tapi kedatangan dari seorang Lian cukup terlambat walaupun memberikan satu belum dan juga shockwave. Tapi seorang Natalia datang langsung menggunakan satu damage yang cukup besar kali dari seorang Natalia sendiri dan menukarkan 1 untuk 1. WJ resmi menjadi pelari di game kali ini karena saking besar move speednya dan begitu pun juga damage yang datang dari Yi Sansin sangatlah sakit membuat Egy pun harus pulang terlebih dahulu. Sementara Kurojago pun masih mencoba untuk mengganggu Walrus dan Walrus pun sepertinya mendapatkan buffnya. Oke, buff pun diamankan. Tarot di arah bottom lane pun juga sudah dihancurkan. Sedikit demi sedikit Orc Circle sepertinya tercicil oleh Rebellion Sinai. Sementara dari sisi Kurojago pun masih belum mau mundur. Dengan 1 bar HP yang tersisa langsung dibantu lagi oleh seorang Lunox. Black Push pun dinyalakan dan masih bisa menghindari damage yang lumayan besar datang dari seorang Lunox. Saya gitu kali ya, mungkin Minotaur itu hero yang seperti aku bilang itu, Minotaur itu hero yang tidak terlalu tebal, dan tapi dia butuh range yang cukup cepat. Lalu teman-teman dari Rebellion Sinai, karena teman-teman dari Rebellion Sinai punya hero yang range yang cukup banyak juga. Dia, Yi Sansin, Edith juga bisa jadi range gitu kan, yang bisa ketika dia maju, misalnya Minotaur maju, ada smoke bomb dari seorang Natalia. How to survive that one gitu. Kayak ini jadi salah satu communicate momen dari Circle DW tapi untuk ini sudah tidak kali ini kedua bakal terjadi satu shuriken yang dikeluarkan tapi Natalia mau lari kemana kali dari seorang Hayabusa tapi lihat sebelah sana seorang Minotaur pun membuka movementnya tapi damage dari seorang Lunox langsung dikeluarkan dengan Brilliance of Order dan juga Cosmic Vision tapi Walrus masih mencoba untuk bertahan Tracer sekarang samping kali ada backup dari seorang Lilia buka lagi dengan ada Bloom dan juga dari Shockwave ya tapi ada Black Cheese kan belakang coba untuk menjalankan diri tapi dari seorang Esmeralda langsung mengkomit karena seorang Edith kali ini dan berhasil di-shatter Kurojago kayaknya bakal disiksa terus sama Neneng Lilia. Wow, pergerakan dari Dawn yang benar-benar akurat dengan ada flicker membantu ya untuk mendapatkan Edith dan walhasil top lane pun masih utuh. Sementara kalau kita lihat dari Orchito, dia masih belum bisa mendapatkan tarot sama sekali tapi pergerakannya sudah mulai terbentuk. Tim fight sudah mulai rapi, sudah mulai menyambung menjadi satu. Jadi sekarang tinggal masalah momentum aja karena balik lagi dari mata Ninja jadi melihat sepertinya memang seperti tadi kata Civella bahwa Minotaur adalah salah satu hero kunci juga untuk Orc Circle DW untuk bisa menginisiasikan war ataupun team fight dengan aman. Dan problemnya adalah dari seorang Natalia yang dimana dari permainannya masih selalu off di arah depan coba untuk mendapatkan semua kesempatan yang bisa diberikan dan dibantu oleh dari Sten juga begitupun juga dari Hasbrid yang menggunakan Edith dan dari Minotaur pun berhasil ditumbangkan. Lord terbuka dengan sangat-sangat lebar untuk teman-teman dari Rebellion Sinai. What happened, Naraj? Kayak tadi mereka tuh kayak mengejar dan mereka mau coba cari pick off ke Rebellion Sinai karena emang mereka kalau bisa dapat pick off mereka bisa mengkontes Lord yang berikutnya seperti yang dilakukan oleh Rebellion Sinai sekarang. Tapi sayangnya mereka pas lagi ngumpul-ngumpul mereka ngumpul bareng-bareng di hutan Tauto ada burst area of effect dari Lilia dan mereka terpaksa harus mundur dan tadi kita lihat salah satu member dari Oke, damage sangat besar datang kepada seorang Clean pun langsung ditumbangkan begitu saja tidak ada damage yang berselagi dari Orc Circle Dewa kecuali dari Dawn. Dawn pun ditumbangkan di shutdown di tangan seorang Lilia. Lilia pun mendapatkan double kill tapi sepertinya Kurojago pun masih bisa kebingungan bagaimana caranya menginisiasi karena balik lagi pergerakan dari Rebellion sangatlah cepat. Team fight dapat pick off 1-2 player langsung pulang lagi nih Civella. Iya, dan Cloud Dash yang dimiliki sama seorang Natalia benar-benar bakal sakit banget apalagi dia bikin Kara Heart Assist ya kan. Belum lagi kalau dia nanti bikin Kara Berserker Fury kita nggak tahu dia mau progress ke arah mana. Dan dari seorang Lunox dia bahkan harus menyelesaikan Kara Genius One terlebih dahulu sebelum Lightning Strike karena dia pengen terlebih dahulu. Lihat di sebelah sana Brilliant of Order bisa dikeluarkan. Ada satu shuriken dilempar sama seorang Hayabusa Space Band. Ada mencoba untuk melakukan flicker tapi langsung ada pass tag ya. Sekarang belakang Minoan Fury kali ini dibuka sama seorang Minotaur tapi tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada follow up damage. Sedangkan Lord masih bergerak ke arah bawah kali ini. Walaupun ini mereka bakal berfokus ke arah inner turret yang ada di tengah kali. Yes,
dan Turret pun langsung ditutup oleh Rebellion Sina. Sementara top lane pun lagi ingin dicicil perlahan demi perlahan juga oleh Idris dan juga Glue sepertinya. Cuman kita bisa melihat bahwa memang pergerakan dari Dawn selalu cepat sekali untuk datang ke arah ke depan sana, dan Minotaur pun begitu. Dan bisa dilihat dari Glue-nya pun mencoba untuk mencicil. Idrisnya pun datang dengan ada stun, tiba-tiba datang ke arah Dawn. Dawn pun berhasil ditumbangkan begitu saja dan masih tersisa 1 bar untuk pulang dengan isi 1 bar doang. Iya, itu benar-benar udah slow banget ya sebenarnya Arashi ya. Iya, itu low banget, dan mereka kayaknya emang mainnya aman banget loh. Biarpun mereka tuh ngerasa mereka ada keunggulan, mereka dapat udah menggunakan Lord dengan baik, udah mendapatkan tower, mereka ngerasa nggak apa-apa, kita nggak usah buru-buru karena mereka tahu nih kalau game makin lama, Yi Sun-shin bakal makin kuat, Lia bakal makin kuat, Glue bakal makin tebal, ya kan? Jadi mereka nggak usah buru-buru, mereka tinggal main buat mastiin mereka nggak bikin kesalahan, dan Orc Circle tuh nggak ada kesempatan buat dapat momentum dan mungkin mendapatkan Lord atau objektif tambahan di momen yang sangat kritis di menit sekarang. Tapi apa yang harus dilakukan sama Orcicle berarti? Wah, kayaknya sih mereka harus cari cara buat pick off, dan mereka nggak boleh ngikutin gameplaynya Rebellion. Rebellion tuh tim yang kita udah ngomong berkali-kali tadi. Kita lihat nih di replay ini emang bagus banget buat team fight. Jadi sekarang mereka kalau rame-rame begini nih, ada banyak kesempatan buat member dari Rebellion untuk beneran kerja bareng bersama-sama dan ada saling follow up gitu loh. Dan DPS dari 3 orang yang DPS tinggi banget dari Rebellion tuh terlalu tinggi. Jadi nggak ada yang beneran bisa nahan damage ya. Karena kita udah ngomong kalau Minotaur tuh bukan hero yang terlalu tebel. Jadi mereka harus mungkin menyebar dan mungkin melakukan split push karena Hayabusa emang kuat kalau lawan sakit. Iya, dan dengan posisi seperti ini pun akhirnya jungling area dari Orcicle pun sudah mulai didominasi juga ya oleh Rebellion C9, entah itu dari buffnya, dari jungle yang ada, tapi sudah diloncatkan dan itu adalah kesalahan besar karena berhasil ditumbangkan tangan Yi Sun-shin. Begitupun juga sepertinya dengan adanya Clean pun sepertinya ditumbangkan di tangan seorang Lilia. 2 damager utama bisa dibilang dari Orcicle DW pun sudah ditumbangkan bisa saja, sementara Yi Sun-shin langsung fokus pada objektif yaitu Lord yang terhormat di menit 12. Berarti Lord sudah di-enhance dan pasti pukulannya kepada Tarot akan sangatlah sakit. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Choji dan sebenarnya mempertanyakan gimana sih caranya dari sisinya Orcicle DW untuk mencoba untuk memenangkan game kali ini. Sebenarnya mereka itu punya chance yang di arah late game cukup baik kali ini dengan adanya seorang Clan, Esmeralda dan juga dari seorang Lunox. Sekarang gimana caranya mereka drag-nya ke arah late game? Nah, caranya gimana? Speed push. Mereka punya Haya susah banget untuk ditangkap. Ya kan? Bermain dengan Quad Shadow. Walaupun memang di sini agak sedikit tricky karena memang posisinya bisa ketahuan entah itu dengan Mountain Shocker ataupun dari seorang Lilia. Atau tidak pergerakan karena mereka kalau nungguin wave terus-terusan dengan ada 3 wave yang cross river, mereka nggak akan bisa keluar dan mereka nggak akan bisa farming. Mereka nggak akan bisa gain apapun. Sedangkan teman-teman yang lainnya butuh gold yang cukup banyak. Mereka harus bisa mengkombokan antara Esmeralda, Minotaur sama Lunox. Lunox harus punya positioning yang bagus di belakang dan juga bersama dengan seorang Clean. Tapi hal itu yang jadi agak sulit. Rebellion Sina, begitu juga dari Kuno Jago yang langsung diputuskan juga dari rantai HP-nya dan masih nggak bisa sama sekali ditahan damage yang datang dari teman-teman Rebellion Sina, dan pada akhirnya besar pun diterima damage yang sangat besar oleh Orcicle dan pada akhirnya Rebellion Sina yang memenangkan game kali ini. Wow, Rebellion